Ya, oke, masuk materi. Kok nggak mau. Nah, hidup sederhana dan ikhlas. Dalam surat Al-Furqan, ya, bisa kalian baca. Kalau kalian perhatikan dalam surat Al-Furqan itu ada beberapa kata penting. Ya, apa kata pentingnya? Wah, siapa yang bisa melihat? Jadi ketika kalian membaca satu kalimat itu pasti ada tema pokoknya ya. Ada tema pokoknya, ada kata-kata kunci, kata-kata yang penting. Apakah kata-kata penting itu? Yang mana? Jawab. Ayo boleh salah nggak apa-apa. Kalian tuh. Masa April saja yang bicara. Mana nih yang kata pentingnya? Hah? Di dalam nggak tahu. Rafa, Gibran, Cantika. Nggak on kamera kok. Online. Kalau bicara-bicara jangan. Hah? Yuk, yang lain silakan. Kameranya. Yang mana kata-kata pentingnya? Ada yang jawab sih. Coba tes suara dulu. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, bukan Pak? Mereka tidak berlebihan. Nah, urut coba. Ada ini tentang apa sih? Ini tentang apa? Si ayat ini bercerita tentang apa? Itu sederhana. Hidup sederhana, ya. Kata-kata pentingnya yang mana coba? Mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Nah, ini kan tentang harta ya. Tentang harta, tentang uang, tentang kekayaan. Tapi ada yang penting juga tidak berlebihan dan tidak kikir ya. Nah, yang kedua, maaf. Yang kedua, surat Al-Isra. Kata-kata pentingnya mana? Nah, yang kata-kata pentingnya yang mana? Surat Al-Isra yang kedua. Kayaknya itu Pak, orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, Pak. Jadi tentang pemboros. Ya, gitu. Nih, jadi ada 3 hal. 1, kata pentingnya. 1, sebutkan. Yang tadi sudah disebutkan, boleh? Mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Urut dari awal. Apa? Dari awal. Ya dari kan tidak berlebihan kan di sini. Belumnya kan udah. Apabila menginfakkan harta. Orang yang apabila dalam membelanjakan harta, menginfakkan harta itu membelanjakan ya. Tidak harus dalam sedekah. Karena dalam keluarga itu ayah kalian memberi kalian pakaian, memberikan kalian makanan, minuman itu juga sedekah. Ini siapa yang ngobrol ya? Oke, baik. Lanjutnya. Tidak berlebihan atau boros. Yang ketiga, tidak kikir atau bakhil. Nah, yuk kita masuk satu-satu. Ini Al-Isra memboros ya. Intinya adalah tentang larangan berbuat boros. Ya, boros itu apa sih? Nanti kita jelaskan. Arti kata dulu. Aku lihat orang berlebihan. Sebentar, Pak Bro geser. Arti kata boros dan kikir ya. Boros itu sukanya. Boros memilih pengertian? Ayo, apa? Ayo, nggak apa-apa latihan mengungkapkan pendapat. Boros itu apa sih? Boros itu kan tindakan berlebihan untuk mendapatkan kesenangan semata. Ya, membelanjakan berlebihan untuk mendapatkan kesenangan semata. Nanti ada contohnya ya. Klik dulu.
Nah, berlebihan untuk mendapat kesenangan semata. Yang kedua, pengertian boros. Pak boleh tambahkan dari YouTube-nya itu. Pak udah pernah sampaikan ini di kelas, di SAS, apa coba? Ini loh. Ini pengertian boros itu ya. Jadi misalnya kalian di rumah punya kulkas, misalnya. Aturan pakai kulkas itu kan tidak boleh dimasukin barang panas. Pintunya harus selalu ditutup. Ketika menutup pun juga pelan-pelan ya, tidak dibanting jeder begitu ya. Nah, sehingga kulkas itu bertahun-tahun awet. Ya. Rata-rata umur kulkas kalian berapa tahun? Itu aku dari kecil loh Pak. Nah iya, itu karena awet kan dari kalian TK. Aku dari Pak. 6 tahun, 5 tahun, Pak. Kulkas, Kalau Pak. pemakaian normal itu di atas 4 tahun kulkas itu ya. Di atas 4 tahun, ada yang bisa 6 tahun, 8 tahun. Iya, segitu. Rata-rata tidak 2 tahun rusak, 2 tahun rusak gitu ya. Sepeda Pak, TV-ku sudah 10 tahun lebih. Iya. Sepeda motor itu juga. Sepeda motornya Pak Bro itu 10 tahun masih baik-baik saja ya. Karena dirawat, dicuci kalau rusak, kalau kotor segera dicuci dan sebagainya. Ya, jadi ini pengertian boros. Jadi tidak selalu menghambur-hamburkan uang, tidak, tetapi merawat barang pun juga lawan kata dari boros ya. Lawan kata dari. Oke, baik. Kikir. Kalau kikir apa? Oh, bakhil. Ya. Bukan. Kikir itu bukan pelit. Beda, agak beda pelit itu. Kikir itu, kalau pelit itu mungkin kepada dirinya sendiri dia membelanjakan uangnya, tapi ke orang lain tidak mau. Tapi kalau kikir itu kepada dirinya sendiri pun juga tidak mau. Pakaian harusnya udah rusak, masih aja dipakai, ditempel sampai ya. Atau makan. Bagaimana? Kalau pelit pakainya bagus tapi nggak mau memberikan kepada orang lain, itu pelit. Tapi kalau kikir atau bakhil Itu menahan menahan. Betul sekali. Menahan harta yang seharusnya berarti nggak boros ya Pak? Bagaimana? Berarti orangnya nggak boros kalau menahan. Iya, tadi yang di surat Al-Furqan tadi loh, di tengah-tengahnya antara boros dan bakhil itulah kita sebenarnya itu ya. Jadi di tengah-tengahnya. Nanti ada contohnya deh, sebentar. Oke. Jadi menahan harta yang seharusnya dikeluarkan untuk kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Itu pengertian dari kikir ya. Anaknya tidak mau diberikan baju, bukannya pelit bukan, tapi dieman-eman ya. Istrinya pakai baju sobek-sobek gitu, tapi untuk dirinya sendiri bajunya bagus-bagus. Itu nggak boleh seperti itu. Baik ya, agak tipis bedanya soalnya kalau kikir dengan pelit itu tipis bedanya. Dan tadi kata Saka untuk memenuhi kewajiban agamanya tidak mau bersedekah, ya salah satunya. Oke, baik. Nah, apa bedanya ini? Lihat. Ini sukanya belanja terus, ini yang satunya sedekah ke anak yatim. Satunya menghambar-hambarkan uang, satunya bersedekah Pak. Ya, betul sekali. Yang di sebelah kiri punya uang banyak, Hambur-hamburkan. Dipakai untuk diri, tapi buat dirinya sendiri. Nah, dipakai untuk diri sendiri, ya. Intinya boros itu dipakai untuk diri sendiri. Tapi yang kanan itu bukan boros namanya ya. Si ibu itu Berbagi, Pak. Berbagi, betul sekali. Mungkin yang fakir miskin. Uang yang dikeluarkan si ibu yang di kanan itu mungkin lebih besar daripada yang dibelanjakan oleh mbak-mbak yang di sebelah kiri itu. Tetapi yang satu untuk diri sendiri, yang satu untuk orang lain. Jadi Rasulullah itu juga begitu. Rasulullah itu kan pemimpin ya. Pemimpin ketika perang, ada harta rampasan perang. Ya, di tangan Rasulullah itu cuma berapa hari saja begitu loh. Tidak bertahun-tahun disimpan sendiri. Dalam waktu 2-3 hari itu
hartanya langsung dihabiskan untuk disedekahkan gitu ya. Makanya di video YouTube yang kemarin kalian lihat kan diceritakan Rasulullah itu tidurnya beralaskan tikar. Ya, pelepah unta, pelepah kurma kadang-kadang sampai badannya itu bergaris-garis karena tidak cukup uang untuk tidak ingin. Rasulullah tidak ingin untuk tidur di kasur empuk dan sebagainya gitu ya. Jadi hartanya disedekahkan langsung. Oke. Nah, nih bedanya apa nih? Kanan dan kiri. Satunya mau hancur, Pak. Orangnya satunya sukanya. Jadi yang kiri itu mobil apa sih? Yang orange. Yang orange itu mobil apa? Ini Ventador. Nah, betul sekali. 2 bulan yang lalu. Ini nih mobil mewah ya. Mobil mewah Lamborghini. Mobil mepet sawah apa? Ya. Sebentar. Harganya miliaran. Kendaraan mahal ya, kendaraan yang sangat-sangat mahal. Kendaraan semuanya mahal. Ya, tapi ini lebih mahal. Misalnya dibelikan 6 mobil miliar, Pak. Rumah kayak Xenia ya dapat 20 biji gitu ya. Enggak mungkin. Dapat 20 mobil. Rimen. Ya, Dapat 10 Honda Freed. dapat 10 Honda Freed. Oke. Nah, zaman dulu pun rumah. dulu pun juga orang juga punya kendaraan yang mewah namanya Kuda. Zaman para sahabat itu mereka juga punya kuda-kuda bagus ya, kuda-kuda yang mahal, unta-unta yang bagus, unta-unta yang mahal. Tetapi kepentingannya apa? Coba. Kalau kuda sama unta yang mahal itu. Untuk kita pergian atau perang. Betul sekali, untuk berperang. Ya. Jadi para sahabat itu punya hewan-hewan kuda-kuda bagus, kuda-kuda yang kuat, tetapi saatnya diajak Rasulullah berperang, kudanya itu disedekahkan. Ya. Jadi untuk berjuang kudanya. Nah, sekarang kalau punya Lamborghini, kira-kira bisa dipakai tidak? Untuk diri sendiri, Pak. Dipakai untuk diri sendiri, tidak bisa dipakai untuk mengangkut orang Pak. pengajian kan? Nggak bisa. Kursinya cuma berapa? 2. Kursinya. 4. 2, biasanya 2 kursinya. Ya, ada yang kursinya 4. Bisa Pak itu Pak, dikasih gerobak lagi Pak. Lamborghini Pak. Ya, tidak bisa untuk ngangkut tetangga-tetangga nengok saudara yang sedang sakit gitu kan nggak bisa. Ya, atau mengangkut nengok bayi bareng-bareng gitu kan nggak bisa. Ya. Jadi bedanya itu. Zaman dulu pun tidak dilarang untuk menjadi kaya, itu tidak dilarang, bahkan dianjurkan supaya bisa bersedekah. Keuntungan orang kaya itu kan bisa bersedekah ya, bisa mensedekahkan hartanya dengan banyak begitu ya. Kalau orang miskin kan hanya tidak bisa ya. Coba lihat rukun Islam itu. Mulai dari rukun Islam ada berapa sih? 5. Yang pertama? Zakat. Kedua? Urut. Salat. Ketiga? Puasa. Keempat? Zakat. 5? Haji. Mampu. Yang nomor 4 dan nomor 5 itu kan harus ada uang kan? Iya. Iya. Zakat dan haji itu memerlukan uang, tidak mungkin tidak punya uang terus bisa berzakat atau berhaji begitu kan ya. Kecuali dapat undian dari toko swalayan gitu. Oke, baik. Selanjutnya nasihatnya ini ada Bapak dapatkan nasihat dari agama kita. Lihat. Apa yang kita makan akan akan baik menjadi apa? Ya. Akan menjadi darah Pak. Apa yang kita makan itu sebagian kecil jadi daging, sebagian besar akan menjadi apa? Darah. Iya, so dibuang kan? Akan kita keluarkan lagi gitu ya.
menjadi kotoran begitu ya. Iu. Terus apa yang kita pakai akan menjadi Sobek. Oke, Ustaz. Abian ada apa, Abian? Abian, kalau raise hand kenapa Abian? Ya, mungkin salah ketik. Yang kita pakai akan menjadi usang. Baju yang kita beli berapapun harganya. Mau pakai baju yang 50.000 juga akan rusak, pakai baju yang 2 juta juga akan rusak gitu ya. Sepatu apalagi, sepatu mahal-mahal disimpan lama gara-gara WFH, dipakai lagi rontok semua soalnya gitu ya. Dan soal karet itu kan tidak tahan lama. Oke, nah ada satu lagi yang terakhir. Apa yang kita sedekahkan akan Jadi pahala. menjadi pahala yang tidak akan habis kan gitu ya. Justru harta kita sebenarnya itu yang kita sedekahkan, bukan yang kita simpan-simpan, bukan yang kita belikan rumah, belikan mobil, itu bukan harta kita yang sebenarnya. Kalau kita meninggal, apa yang terjadi? Mobil kita masa dibawa masuk ke kuburan? Enggak, Pak. Enggak bakal Iya. keangkut ke kuburan. Rumahnya masa dimasukkan kuburan kan juga enggak ya? Enggak mungkin. Mending dikubur di dalam rumahnya sekalian, Pak. Tapi yang disedekahkan ini yang akan kita bawa ketika Kuburan. hari kiamat nanti ya. Baik. Akhir Contoh nih. zaman. Kita misalnya punya uang 100 untuk makan 40, 100.000 kah, 100 rupiah gitu ya. Untuk keperluan makan sekolah 40 rupiah. Untuk sedekah 20. Nah, giliran kita punya uang teret. Masa kita makannya mau ditambah? Kan ya makan segitu-segitu aja ya, tidak bisa ditambah ya. Yang masuk ke perut kita kan terbatas ya. Apa bisa kemudian kalian punya uang banyak terus makannya jadi berlipat-lipat dua begitu. Satu porsi, ketika uangnya 100, belinya satu porsi. Ketika uangnya 1.000, terus kalian beli 10 porsi begitu. Mungkin enggak? Enggak bayar. Enggak mungkin ya. Enggak kenyangan gitu ya. Yang terjadi kan lagi nih, akhirnya kemewahannya lebih banyak gitu ya. Harusnya ini pindahkan ke yang lebih banyak. sedekahkan. Boleh beli bajunya lebih bagus, boleh. Makannya lebih bagus, boleh. Misalnya makan lebih bagus itu apa? Biasanya makan apa? Telur aja. Nah, besok sekali-sekali beli ikan, ya, beli ayam gitu. Nah, Ganti open. itu ya. Hikmah dan manfaat hidup sederhana. Ini Pak Bro hanya mengulang yang disampaikan di YouTube kemarin. Apa nih hikmahnya? Ada yang mencatat kemarin? Dapat pahala. Satu. Dilarang boros. Ya, mengamalkan ajaran agama dan mendapatkan pahala. Jadi hidup sederhana itu perintah agama gitu ya. Tidak boleh bermewah-mewahan. Karena Bisa banyak bersedekah. dia bisa banyak bersedekah. Terus, Boros. tadi boros itu kan melawan godaan setan dan hawa nafsu. ya, siapa sih yang tidak suka barang bagus? Semua orang pasti suka ya. Enggak ada lah. Tapi kan kayak kita kan suka lihat nih, wih, mobilnya keren nih gitu. Semua orang suka, tapi kita pikirkan ini kira-kira godaan setan apa memang kita perlukan ya? Nah, kita perlukan nggak ya misalnya? Apakah namanya? Misalnya anak-anak sekolah gitu ya, perlu HP gitu ya. Perlu HP. HP kan ada harga yang harga 1 juta, 2 juta, 5 juta, 12 juta, 20 juta pun juga ada kan gitu. Nah, kita mau beli yang mana? iPhone Yang 1 Juta. 1 juta udah 1 cukup juta. kan? Nggak perlu yang 20 juta gitu ya. Juta. 10 juta. murah aja, Pak. 800.000 udah cukup, Pak. Iya, betul. Kebutuhannya apa? Jadi hidup sederhana itu hidup sesuai kebutuhan gitu ya. Kalau butuhnya cuma
HP yang bisa untuk Vicon, bisa untuk PC, ya udah itu aja gitu kan, tidak harus yang mahal-mahal sekali. Toh fungsinya sama. Samsung S10 udah cepat. S10 harganya berapa? Mahal. Mahal 20 juta. Nah iya itu Kalau enggak, punya Mahal. HP mainan, 20, kalau woy. punya HP mainan. itu enggak itu namanya tidak cukup tapi berlebihan itu. Samsung S10. Kurang baik. Beli Oppo. Nah, ya misalnya Reno Samsung 5, Mono 1. yang ya yang harga 1 juta sampai 2 juta kan udah cukup bisa untuk bekerja gitu ya. Ya baik. Selanjutnya. Nah, ini kalau iya. Jadi hidup sederhana itu disenangi teman gitu ya. Tidak menyombongkan diri gitu ya. Kalau di hari itu insya Allah semuanya ini ya, semuanya sederhana begitu ya. Apa itu? Nah, ini siapa yang kotak-kotak ini siapa nih? Kayaknya siapa sih itu kok berisik sekali? Ayo, minta tolong dimatikan dulu. Ayo, siapa? Ayo. Aku. Ya, Pak Bro mute semua aja. Aduh. Oke, silakan dinyalakan Siksa lagi. lagi deh. Harus berisik, yang berisik biar ketahuan. Oke, baik. Ya, kalau di hari itu insya Allah semua sederhana ya. Buktinya ketika online, peringatan pertama ya online. Iya, Pak. Oke, jadi ketika OTFA, kalian tidur semua dalam tenda dengan alas tikar semua. Tidak ada yang bawa spring bed kan? Enggak ada lah. Mentang-mentang, Pak. mentang-mentang aku punya uang, aku pakai bawa spring bed lah. Guru saya minta Aku izin. Kasih nggak cukup, Pak. Pakai spring bed, nah, bangetan itu namanya ya. Aku pakai jaket. Berangkatnya juga naik truk sama-sama ya, tidak ada yang bawa pesawat sendiri kan, nggak ada ya. Enggak ada. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya, nah, terjaga dari mengambil hak atau harta orang lain. Nah, kita hubungkan dengan bencana alam yang ada di Indonesia. Kenapa itu? Bencananya. Di Kalimantan itu kan sebagian besar apa? Kalimantan dipakai untuk apa sih? Kok tanahnya jadi rusak begitu? Bencana alam? Terkena tsunami paling, Pak. Oh, bukan. Apa, Pak? Aku lupa. Tanahnya dibuat yang enggak benar. pakai untuk tambang, dikeduk untuk tambang. Tambang batu bara di Kalimantan itu tempatnya tambang batu bara. Ya kan? Masku. Aku nabang di situ, Pak. Iya. Pak, Sekarang udah enggak, Pak. Boleh ditambang itu boleh, tetapi harus tetap sedikit-sedikit. Dijaga. Iya, dijaga lingkungannya. Nah, sekarang penambangannya langsung besar begitu ya. Besar-besar meluas sampai daerah-daerah yang untuk pengaman, untuk hutan juga diambili. Akhirnya ya wong itu penahan air ya, akhirnya menjadi rusak begitu. Nah, ini kan salah satunya adalah karena tidak ingin hidup sederhana tadi. Lingkungannya rusak. Lingkungannya menjadi rusak. Pak. Jadi keserakahan. Bagaimana? Aduh, bagaimana? Ada yang panggil Pak Bro? Silakan. Ada yang mau tanya? Siapa tadi ya yang manggil? Ya udah. Ya. Jadi Pak, suaranya putus-putus. Pak, suara putus-putus, Pak. Bener, Pak. Aku jadi nggak tahu nih. ya ya. Sekarang putus-putus enggak? Enggak, Pak. Ya. Tadi sempat putus-putus. Baik. Nah, siapa yang tinggal di bukit yang raise hand siapa ini? Tolong, silakan. Ada yang raise hand? Dian Najmi, Pak.
Ya, bagaimana Najmi Afia? Pengen buka video. Oke. Apa tadi Pak Bro? Yang rumahnya Bukit siapa? Yang tinggal di Bukit Mutiara. Saya. Aku Pak. Daerah Mutiara ya, Saya Pak. Gibran Pak. Gibran. Aku Pak, Rafa Pak. Memang aku udah tahu di mana tempatnya. Oke, Gibran. Dekat-dekat Mutiara sana dulunya apa Gibran? Waktu masih kecil. Di atas mata Violan Mutiara 3 apa Violan yang dekat bukit yang itu loh, yang dulu ada anak. Floret Pak, Floret. Alright. Nah, dekat anak Nurul Sunnah yang meninggal tenggelam itu loh. Dulunya apa itu? Oh, yang itu Pak. Nah, Yang itu. dulu kan hutan ya? Iya Pak. Dulu Ya. itu selesai kayak apa pas baru pindah ke sini tuh kayak adem banget Pak kerasanya Pak. Iya, betul. Karena ada pohon-pohonnya itu. Masih ada pohon-pohon banyak itu. Iya. Tapi sekarang Ya, nggak ada, jadi pada ditebangi sih. ada ditembangi Dibuat semua. rumah semua. Iya, dibuat rumah. Ya, jadi itu. Padahal tidak ditempati ya, belum ditempati semua ya, Gibran yang di atas itu dibangun. Iya, belum. Banyak yang Belum. kosong. Masih dibangun. Masih dibangun, masih kosong. Baik. Maaf. Nah, yang tadi sudah dibahas ya, menghindarkan diri dari mengambil berlebihan dan merusak lingkungan tadi ya, sudah kita bahas. Ya, baik, selanjutnya ikhlas. Apa arti ikhlas? Ini dari bahasanya itu bersih, lurus, dan murni. Kalau dari pengertian agama apa? Kamu tuh yang ikhlas gitu. Apa? Menerima. Nih. Ya. Jadi melakukan segala sesuatu itu diniatkan untuk tidak mengharapkan pujian, gitu ya. Itu Tidak pamrih. tidak pamrih. Ya, aku sholat yang baik lah biar Pak Guru atau Bu Guru suka gitu, atau orang tua aku biar senang aku sholat yang baik, tidak gojekan. Nah, itu berarti nggak ikhlas. Ya, atau bersedekah dengan harapan supaya diberi ganti atau memberi hadiah ke temannya supaya kemarin sudah aku kasih hadiah, sekarang bales toh, kasih hadiah toh, gitu. Itu namanya Ikhlas, Pak. nggak ikhlas ya. Macet lagi, Pak. Ada yang suka begitu? Enggak, Pak Bro memang belum bicara tadi. Harus. Ya, ada yang suka begitu? Hari ini ngasih makanan ke temannya, terus hari berikutnya minta dengan harapan ini tukar yang kemarin. Enak. Ya, kan begitu ya. Enak kali gitu. Berarti dia enggak ikhlas dong, Pak. Iya. Betul. Saling memberi hadiah itu baik, tapi jangan diungkit-ungkit pemberiannya, begitu ya. Masa nanti Berarti kan kayak gini Pak. Kamu udah tak kasih. Oh, makasih toh kemarin dia belum makasih. Iya, betul. Itu Pak. namanya mengungkit-ungkit nggak ikhlas jadinya. Kalau ngasih Udah bilang orang, loh Pak. kalau memberi orang sudah lupakan ya. Memberi lupakan. Memberi lupakan. Ya. Perkara nanti orang lain memberi kita, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya itu enggak. kakakku itu. Iya gimana? Ya. Jadi ikhlas itu adalah melupakan saja itu, lupakan, yang penting Allah suka dengan itu, buat itu. Nah, nih tadi sudah kita sampaikan, beramal tanpa mengharap pujian. Dalam surat apa kemarin yang diminta Bu Winda menghafalkan? Ayo. Al-Maun. Al-Maun ya. Alladzina hum yuraun ya. Riya ya, mengharapkan pujian. Ya. Ini hikmahnya. Perintah agama, kalau udah perintah agama ya udah lakukan gitu ya, tidak usah menunggu dipuji atau tidak riya. Tidak ria atau pamer dalam beribadah, tidak merasa terpaksa atau mengeluh. Ada yang masih merasa terpaksa bangun sholat subuh? Ayo, apalagi musim hujan dingin begini.
Enggak, Ya. tapi kalau waktu pas enggak sholat subuh tuh aku kalau kenapa enggak sholat subuh gitu. Iya. Kalau kalian Bangunin, Pak. Bengkel Kalau sendiri ya, Pak. bangun terlambat, ya, begitu bangun langsung lakukan sholat subuh. Tidak usah ragu-ragu, ya, karena itu kewajiban. Nanti kalau kalian udah kesiangan nggak sholat subuh, itu satu sholat tidak dilakukan, nanti dua sholat pun tidak dilakukan, gitu ya. Akan mudah kita meninggalkan sholat. Tapi kalau bangun tidur berapapun jamnya, sholat aja yang penting. Besok jangan diulang lagi, ya. Diniatkan. Oke. Kayaknya sudah. Nah, sudah cukup tentang PAI. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Cukup ya. Ya. Nope. Besok ada Vikon atau tidak? Besok kosong dulu ya. Besok kosong dulu. Yeay. Hari Kamis berarti, Pak. Hari Kamis Ya, dua kali. Kamis nanti sama Bu Winda sama Bu Rina. Oke, Pak. Minggu kemarin itu kok cuma sehari doang Pak Vikonnya Pak. Iya, Pak, karena yang Ryzen, Pak. masih belum ketahuan trennya begitu ya jadwalnya. Mic-nya nggak bisa di-on-in, Pak. Siapa? Bentar. Abian mungkin nggak bisa di-on-in mic-nya sampai Ryzen. Tapi Vikonnya cuma 3 hari, Pak. Bisa kok. Senin. Bisa udah Pak Beliau. Ryzen terus. Nggak tahu manjat-manjat apa. Ryzen. Abian kenapa Abian? Mic-nya dinyalakin. Iya, Abian mic-nya dinyalakan. Ya. Kalau Pak Beliau matikan bisa menyalakan sendiri kan? Bisa. Bisa. Enggak, Pak, caranya keluar dulu, Pak. Baru bisa. Enggak ah. Nah, betul, Ian. Bener, Coba. Pak. Aku, Pak. Coba Pak Beliau matikan nih sekarang mic-nya. Ya, silakan. Oke, sekarang nyalakan sendiri. Bisa Pak. Bisa. Kadang-kadang kalau nggak bisa aku keluar masuk lagi Pak. Enggak, harusnya bisa. Kayak gitu, Pak. Kadang Oke, memang baik. ngebug, Pak. Ya, Coba. mungkin pas masuk di posisi mati. Oke, begini ya. Ya. Pak. Yuk, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini Pak Beliau suka gambar ini. Yang tengah itu apa? Oke. Yang tengah? Pamer. Emas. Emas. Ya. Mas. 5 gram itu sekarang harganya berapa coba? Juta. 5 juta. Nah, 5 juta. Barang kecil harganya 5 juta. Yang kiri apa? Tal. Yang kiri bawah itu apa? Sabu kayaknya, Pak. Sabu. Garam. Oh, garam. Yang tengah warna hijau? Sirup. Sirup. Ya. Yang kanan? Kopi. 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 Benar, Ryzen itu siapa sih? Pengen buka video. Pengen buka video. Buka video apa? Nggak ada video kok buka video. Kameranya mungkin, Pak. Tahu, Pak. Kameranya mungkin. Ya, kayaknya ada. kameranya, Pak. Oh, nggak usah lah. Nggak usah videonya, nggak usah dinyalakan, nggak apa-apa. Ya, Masih lama nggak? bagaimana toh? Masih lama nggak Vikonnya? Ya, sampai selesai. Mungkin 15 menitan lagi. Bagaimana? Oke. Mau dipakai? Asik. Izin keluar dulu nggak apa-apa? Nggak mau dipakai. Oke, baik. Dian Ryzen terus. Iya. Yang Ya, teman-temannya ya. Ya, tanya sini. Nanya ke sana tadi. Oke, baik. Ya. Taginiin, taginiin. Ada yang tahu campuran homogen dan heterogen? Apa itu? Nih, Tahu, Pak. kalau kita lihat gambar yang ini tadi, yang campuran homogen yang mana? Kopi. Ini loh. Emas kayaknya, Pak. Sirup.
Ini campuran apa sih ini? Garam dan sirup. Sebentar, ini campuran apa kok garam sih? Ini campuran apa ini? Melon. Sirup. Sirup itu Melon. isinya apa? Air. Air dan Sama air. Sama ada gula, ada air gitu ya. Warna. Air dan pewarna. Kalian kalau kesiram air sirup, oh ini pewarnanya saja. Ini pewarnanya saja, ini airnya saja. Jadi satu, itu namanya campuran homogen. Makanya kemarin kan diminta untuk percobaan ya. Ini adalah campuran Kalau homogen. heterogen yang tidak bisa bercampur. Kalau di heterogen tidak bisa bercampur, yang mana itu? kopi. Ini loh, kopi. Kopi. Kopi yang tidak Aku lihatnya itu instan, teh. kopi bubuk, bawahnya mengendap ya. Ampasnya mengendap gitu. Nah, ampasnya di bawah, tidak menyatu. Itu namanya Atau air campuran dan minyak. heterogen. Betul sekali, air dan minyak ya. Ada ampas yang di sini, bisa bisa. Ya. Nah. Oke, lanjut. Nih. Larutan. Larutan itu campuran homogen. Nah, ini campuran. Oke, sekarang pertanyaannya. Kalau kalian beli teh kotak itu campuran atau larutan? Campuran. Teh kotak. Larutan. Teh kotak. Larutan. Bukannya larutan. Ya, kan tidak bisa dipisahkan. Kalian tidak bisa memisahkan ini tehnya, ini airnya, ini gulanya, kan nggak bisa ya. Larutan Nggak itu. bisa. Kalau kalian beli Pocari Sweat, apa itu? Larutan. Beli Izin ke toilet ya, Pak. ya silakan. Apa sih yang Beli Instan. apa sih namanya? Palpi orange. Coconut. Pernah minum palpi orange? Saya. Oh ya. Naik palpi orange pernah. Es campur deh. Nah, Es campur itu campuran. Soalnya masih ada bumbunya. itu dalemannya jeruk. Oh, namanya sudah campur ya. Es campur itu campuran, bisa dipisah-pisahkan gitu ya. Ya. Es sirup, Pocari Sweat, Maison, teh kotak, teh botol itu larutan semua ya. Jadi sudah tidak bisa dipisahkan. Apa? Tadi? Aku jarang ke toko jadi nggak tahu barang-barang macam-macam. Pak Pio jadi kecil loh, Pak. Bagaimana? Soalnya Pak Pio jadi kecil banget. Masa? Tes. Enggak tuh biasa aja. Iya, Biasa aja. Agak Pak sedengan Pak suaranya Pak Prio. Iya, Pak. udah Sedengan. teriak ini. Biasa aja. Sekarang makin mengecil Pak. Pak. Nah. Beneran Nih, sekarang iya suara Pak Prio makin kecil Pak. tes. Ya, Masih kecil. masih. Ini udah maksimum. Tambah kecil. Sama aja. Beneran Pak, aku nggak bohong loh Pak. Bener loh Pak, aku juga nggak bohong loh. Coba yang lain Kita juga. nggak denger. Taka, Tambah kecil Pak. Tambah kecil, Pak. Kayak Bu Winda. Oh, sebentar. Biasa aja, Pak. Keras, Pak. Padahal kecil. Sebentar. Keras banget, Pak. Kecil. Kecil. Sebentar, Pak. Setengah. Tes. Kecil Pak, masihan Pak. Tes. Masih Pak. Tes. Kecil masihan Pak. Masih. Pak, nggak bohong masih Pak. Aku dari tadi B aja. Aku kecil. Ya udah, berarti problemnya di Aku tempatmu D aja, tuh. Ya, ini Pak Prio tes suaranya Aku yang bagus. agak rusak. Pak, udah mulai kenceng Pak. Ya, Pak, udah mulai kencang. Udah mulai membaik. B Oke, baik. aja. Nah, Nih, B sekarang aja. bedanya unsur sama senyawa. Ini loh.
unsur itu zat kimia sudah diuraikan lagi. Misalnya emas murni tadi di gambar tadi. Emas murni itu emas ya sudah emas aja. Ya, meskipun di alam bisa jadi emas itu campur dengan perak, campur dengan tembaga dan sebagainya. Misalnya di tambang emas itu campur-campur ya. Perak murni, hidrogen, oksigen, kalsium itu adalah unsur. Ya. Nanti kalian di SMA akan belajar ini ya. Kalau senyawa itu campuran dari gabungan dari beberapa unsur yang tidak bisa dipisahkan dengan tangan begitu ya. Kalau es buah tadi, air sama nanasnya sama cendolnya bisa dipisah toh? Bisa. 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 Atau air dengan kopi bubuknya bisa dikeluarkan. Bisa ya. Tapi kalau senyawa itu tidak bisa. Senyawa itu, air itu gabungan apa sih? Jadi air itu ya, air itu hidrogen dengan oksigen. Ya. Hidrogennya 2 bagian dengan oksigennya 1 bagian. Air sama dengan 2 hidrogen dengan 1 oksigen. Hidrogen itu gas, oksigen juga gas. Tapi kalau dia menjadi senyawa itu Jadi air. jadi air. Bisa kalian minum. Aneh toh? Ya. Aneh. Jadi Aneh. kita minum air, Pak. Kita minum udara. Minumnya Beda. Kita tidak Pablo tidak minum bilang aja di gas. kita minum gas tidak ya. Karena sudah menjadi senyawa. Garam. Garam itu campuran dari natrium dan klorida. Ya. Ini dua zat yang berbahaya. Klorida itu kalian tahu Baiklin. Baiklin pemutih baju itu loh. Garam kan basah, Pak. Iya. Tahu, Pak. Pemutih baju yang botolnya antik itu loh. Baiklin. Pak, aku suaranya kecil. Mas, itu lagi suaranya. Kedengaran. Besar sih. Garam itu natrium dan klorida. Natrium dan klorida itu dua zat yang berbahaya. Tapi ketika bertemu menjadi senyawa, dia menjadi garam yang biasa kita makan. Ya. Terus metana. Metana itu kalau kalian punya sampah dibungkus plastik, setelah dibuka ada bau menyengat toh? Sampah dapur dimasukkan ke wadah, tiba-tiba wadahnya dibuka. Metana kan kalau kena percikan api langsung dar. Ya, bisa terbakar. Nah, gas metana itu bentuknya gas. Itu campuran dari karbon. Karbon itu areng ya, areng yang hitam itu ditambah Ya, karbon. 4 bagian hidrogen. Aneh kan? Batu arang. Nah, makanya salah satunya gas metana itu mudah terbakar karena ada unsur hidrogen. Tapi meskipun begitu, air ini ada unsur hidrogennya tapi tidak mudah terbakar. Nah, jadi Allah itu luar biasa ya, memberi kita alam semesta ini dengan berbagai macam komposisinya begitu sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Gas metana ini kalau bisa dimanfaatkan manusia luar biasa karena dia mengandung energi yang sangat besar. Ya, makanya ada instalasi pembangkit listrik tenaga sampah itu, biogas dan sebagainya. Hah? Iya, ada. Nggak pernah dengar. Coba nanti Nuklir, air, udara. pembangkit listrik pembangkit listrik biogas gitu. Coba cari di internet pasti ada.
Ya, dia Iya. biasanya dipakai untuk, kalau yang sederhana di desa-desa, untuk tungku, untuk memasak, untuk dapur. Jadi di India kotoran sapi banyak, kotorannya dikumpulkan, dimasukkan dalam tabung, terus keluar Oh, gasnya, itu dan yang gasnya itu dipakai untuk pembakaran. Ya, tuh biogas. Selanjutnya, nah, cara memisahkannya bagaimana? Kalau campuran itu bisa disaring, dipanaskan, disuling, dan sebagainya. Mungkin kalian perlu lihat gambarnya ini, penyulingan. Nah, yang kiri itu untuk campuran, yang kanan untuk senyawa. Ya, jadi tidak mudah untuk memisahkan senyawa, itu sangat tidak mudah. Tapi untuk campuran masih bisa disaring, disuling, dan dipanaskan. Ini Pak Bro punya gambar menyuling. Menyuling itu bukan main musik ya. Ya, nih menyuling. Yang kiri pakai elektrik, yang kanan ini tradisional. Ini untuk mengambil uap anggur katanya, gitu ya. Jadi ini dipanaskan, air di dalam sini dipanaskan, uapnya itu yang diambil. Uapnya ditampung ke dalam wadah ini. Nah, ini yang diambil. Itu namanya menyuling. Jadi kalau kalian ingin air yang murni tanpa campuran mineral-mineral yang lain, kalian bisa menyulingnya. Siapa suka membantu ibu memasak air di dapur? Aneh. Ya. Kalau kalian buka tutup ceret-nya, apa yang terjadi? Ditutup ceret ada uapnya, Pak. Nah, ada uap yang nempel kan? Banget. Ada uap-uap yang nempel ditutup ya. Nah, itu adalah air sulingnya, ya uap-uap itu air sulingnya. Nah, ini ditampung di sebelah gelas sebelah kan kiri ini loh. Jadi ini kalau dipanaskan, uapnya naik, terus tampung, neteslah ke dalam gelas ini. Nah, terkumpul ini adalah air suling ya. Air suling. Seperti air hujan itu. Air hujan itu juga air suling sebenarnya. Makanya air hujan itu tidak ada mineralnya. Kecuali air hujan yang sempat netes di genteng ya. Ada campur kotoran kucing, campur daun-daun, itu ada campurannya. Tapi kalau yang netes dari udara langsung bersih, itulah air suling. Oke, baik. Ini sepintas saja. Oh, udah habis ya? Oke, baik. Udah habis ternyata. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya?